Nah, setelah kita keliling-keliling lihat bisnis pempek Wongkito 19, nah, saya punya satu lagi bisnis baru, dan bisnis ini sudah mulai berkembang setelah 3 tahun berjalan, namanya Super Brain Cafe. Dan cafe ini memang betul-betul untuk makanan bayi-bayi, anak-anak, orang dewasa, sampai ke lansia, yang khusus memberikan konsep terhadap nutrisi brain. Jadi dia untuk kesehatan dan pertumbuhan dan perkembangan otak bayi maupun anak-anak sehingga sampai dengan lansia. Brain food ini kami olah dari kacang-kacangan, biji-bijian, padi-padian yang berupa gandum dan lain-lain. Setelah kita racik menjadi satu protein. Jadi tinggi protein dari tumbuh-tumbuhan yaitu omega 3, 6 dan 9. Nah, di mana dengan kita olah dengan makanan biasa seperti makanan mungkin di rumah, atau kita biasa makan salmon, makan kepelin, atau makan makanan yang tinggi omega, itu menjadi satu komposisi yang baik, kadar dari proteinnya naik lebih tinggi, lebih besar, dan lebih memaksimalkan untuk daya ingat, konsentrasi, baik itu di konsumsi bayi sampai dengan lansia. Ya, demikianlah mengenai bisnis Super Brain Cafe yang akan saya kembangkan dengan konsep franchise yang akan segera kita launch akhir November ini. Maka saya terima kasih atas kunjungannya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Jadi usahanya sudah mulai jalan. Sudah mulai ada karyawan. Gitu. Nah, tuh dengar Buntel, dia udah mulai usaha juga. Nah, udah menjalankan usahanya. Nah, kenapa? Jadi bagaimana mengelola usaha kemudian bisa banyak laku lah. Itu. Jadi yang pertama, setelah dari pengalaman kegagalan-kegagalan yang lalu, kemudian kemampuan intuisi saya luar biasa. Artinya saya sudah mengerti mengenai bagaimana membranding sebuah produk, bagaimana starting with the best product, bagaimana kita memulai berusaha dengan produk yang hebat, produk yang bagus, yang sesuai dengan segmen harapan kita. Jadi the best product to the segment we want to achieve. Jadi kepada the best product, kepada segmen yang mau kita ambil. Dalam urusan empek-empek ini, best produknya apa yang ditawarkan? Ya, jadi kita sudah ada produk yang ada di mana kita ada keunikan di situ, Pak. Ada keunikan artinya apa? Yang lain mungkin kuahnya encer, kita kuahnya kental. Oh, di kuahnya. Di kuahnya lain. Kalau kata orang Palembang cukonya. Cukonya kental. Cukonya kental. Rasanya oke. Gitu. Rasanya kemudian juga okay. Pricing kita mengerti. Jadi kita nggak jualan asal jual aja. Jadi kita mengerti who is the market leader, siapa kompetitor kita yang paling mau kita lawan. Artinya di bisnis ini siapa yang paling mau kita istilahnya kita saingi. Patokan harga dari misalnya pempek kapal selam itu dianggap itu ke barang apa, ke makanan apa? Jadi tetap kalau pempek harus dengan pempek, dia harus head to headnya nggak boleh harus dengan yang lain. Jadi brandingnya head to head. Nah kita lihat kita mau masuk di segmen yang mana, segmen atas, mau menengah atau segmen bawah. Nah kemudian pempeknya Mas Kemas masuk ke segmen mana? Ya kita di menengah ke atas. Di menengah ke atas. Kita menengah ke atas. Bagaimana mencari karyawan? Oke, untuk rekrutmen yang masak misalnya? Iya, kita training, kita siapkan orang yang akan mentraining. Jadi kita udah siapkan orang yang saya sudah transfer, itu saya namakan kita sudah mengedukasi ini orang bahwa dia adalah saya. Jadi saya nggak harus bekerja di situ. Jadi dia adalah saya, dia yang mentraining semua orang untuk membuat cita rasa seperti yang saya mau, yang saya sudah brandingkan. Ada ketakutan tidak tiba-tiba dia dibajak orang lain atau dia buat sendiri? Bagaimana mengontrol itu? Ya, kita sudah ada sistem. Makanya waktu dalam membangun, karena kegagalan saya dulu, karena saya tidak punya sistem. Tapi sekarang saya sudah punya sistem yang bagus, sehingga saya tidak bergantung kepada manusia. Bisa dikontrol. Sangat bisa dikontrol, sangat mudah dikontrol karena sistemnya udah berlaku. You nggak sesuai standar, you out, akan ganti ada siap backupnya. Jadi sudah ada sistem yang mengatur di dalam sistem bisnis yang ada. Dan bagaimana bisa menjual, bisa orang tahu, bisa membuat orang datang? Ya, banyak cara untuk kita mempromosikan produk kita. Yang pertama, kita harus bergaul dengan yang namanya internet marketing. Artinya kita harus sangat dalam dan paham dengan internet.
Karena semua kalangan muda zaman sekarang itu sudah bergaul dengan internet. Jadi manfaatkan internet, kemudian website. Setiap hari jangan lupa selalu ngomong masalah PMP. Jadi tiap hari kita ketemu kemana-mana pun. Kemas berubah jadi kemas PMP. Iya, harus kita bicarakan masalah produk yang mau kita jual. Jadi artinya kita betul-betul tim, artinya fokus di situ, Pak. Iya. Dan setiap hari tongkrongin semua PMP yang kompetitor kita, makanin produknya. Jadi hidup tidur dengan PMP. Harus, gitu. passion. Gimana tuh Pak dosen mengenai pengelolaan dan marketing? Menarik nih kayaknya. Menarik sekali. Kenapa? Karena satu hal bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Pak Kemas ini adalah kemampuan how to understanding the market. Itu adalah salah satu faktor penting untuk wirausaha untuk bisa berhasil. Memahami pasarnya, pasar yang dia tuju. Seringkali pengusaha itu hanya ikutan saja. Jadi misalkan tadi jualan PMP, kita tahu bahwa yang jualan PMP banyak. Betul. Namun Pak Kemas melihat bahwa bagaimana pangsa pasar yang dia tuju, dia buat cukonya tadi ya, cukonya yang lebih kental begitu. Sehingga itu menjadi suatu strength, satu kekuatan yang dimiliki oleh produknya Pak Kemas. Dan kita lihat juga bahwa bagaimana seorang wirausaha berhasil juga harus punya kemampuan manajerial. Bagaimana membuat satu sistem manajemen. Ya, seperti pengawasan Betul, tadi. pengawasan tadi, Nah, sistem rekrutmennya. Ya, terus selanjutnya juga bagaimana membuat satu indikator performance untuk masing-masing karyawannya. Betul. Sehingga tadi disebutkan kalau misalkan tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya begitu ya, itu dikeluarkan. Iya, diganti dengan yang baru. Dikeluarkan untuk kasih mereka untuk buka usaha cabang. Iya, untuk buka usaha. Jadi dia nggak cocok jadi karyawan, dia cocok jadi pengusaha. Kalau ini tadi internet marketing bagaimana? Iya. Nah, ini PMP internet marketing menarik juga nih. Betul. Satu hal lagi bahwa kalau dalam teori itu kita mengenal ada yang disebut analisis SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, ya, dan threats. Nah, Pak Kemas ini melihat bahwa peluang ke depan adalah the big market in online market, gitu ya. Dan ini mulai dirintis oleh Pak Kemas dengan apa? Dengan mulai membuat website untuk produk-produknya, seperti itu. Saya kira ini menarik sekali. Setuju. Jadi kalau misalnya nih, kalau dengerin cerita Pak Kemas, dengar tadi Pak dosen, sekalipun kompetitor banyak, tapi kalau kita punya sistem, kita punya apa tadi yang bikin cuko itu apa namanya? Nah, itu artinya ada spesial, ada spesialnya, ada pembedaan, uniquely-nya gitu ya. Kita nggak perlu takut. Ini sebenarnya ya kalau kita udah punya itu ya, udah punya kemampuan untuk seperti itu ya. Iya, kalau ya saya baca bukunya sebenarnya mungkin Pak dosen juga setuju itu ada diferensiasi. Jadi membedakan walau bentuknya PMP, tapi dia beda. Cara memasarnya, rasanya beda, mungkin tampilannya juga beda. Tapi kan Pak Wahyu nih kalau Pak Kemas kan pakar empek-empek nih ya. Berarti dia sangat tahu rasa empek-empek dari semua kompetitornya ya. Iya. Tiap hari dia nongkrong di tempat orang, bukan di tempat dia. Saya selalu makan tempat orang. Kalau gitu saya mau buka toko empek-empek aja kan Pak Kemas nanti datang terus ke tempat saya. Iya pasti. Jadi jualan pempek khusus untuk Kemas dong kalau gitu. Pak Kemas aja kalau gitu ya. Jadi artinya ya kita harus tahu siapa kompetitor kita, itu yang paling penting. Dan siapa, who is the market leader, siapa yang leader di situ, yang kita saingi, jangan yang pengikut, jangan follower, tapi yang kita mau saingi adalah the market leader dan segmen yang we want to achieve, jadi kepada segmen yang mau kita achieve. Oke, itu yang paling penting. Biasa sekali Pak Kemas nih temannya Pak Wahyu ya. Oke, masih ada beberapa tentang kesuksesannya Pak Kemas. Jadi buat pemirsa jangan pernah takut untuk bangkrut, karena bangkrut mungkin titik awal Anda untuk sukses. Jangan kemana-mana, tetapi berani bangkrut. Semua pasti bisa, semua pasti bisa, semua pasti bisa, semua pasti bisa. Jangan takut berani bangkrut.